Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Kurnia Sinaga dengan NIM 8602964404, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tugas satu saya, filsafat ilmu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas satu saya. Yang pertama itu adalah peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini merupakan tiga pilar landasan penting, landasan utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dari ketiganya, ini berperan sangat penting dalam membentuk suatu ilmu agar menjadi sistem pengetahuan yang utuh, terarah, dan bermanfaat. Baik, di sini saya akan menjelaskan ontologi. Peran utamanya yaitu membahas apa yang dipelajari dalam ilmu. Ontologi berperan dalam menentukan apa yang menjadi objek kajian suatu ilmu serta hakikatnya realitas dari objek kajian ilmu. Sederhananya, itu menjawab pertanyaan apa yang mau dikaji. Dan jadi contoh ontologi yaitu dari biologi, fisika, dan pendidikan. Contoh dari biologi mempelajari tentang makhluk hidup, misalnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau dari fisika itu mempelajari yang namanya gaya, energi, atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Pendidikan mempelajari proses belajar mengajar. Jadi, cara orang untuk belajar dan cara guru untuk mengajar. Baik, untuk selanjutnya yaitu epistemologi. Epistemologi berperan utamanya. Yang pertama, membahas cara memperoleh ilmu. Epistemologi berperan dalam menjelaskan bagaimana cara memperoleh ilmu, metode yang digunakan, serta bagaimana kebenaran ilmu tersebut dapat diuji. Epistemologi memastikan bahwa ilmu yang diperoleh secara sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh dari epistemologi yaitu kita mengambil contoh dari tanaman. Apakah tanaman itu memerlukan air? Di sini contohnya kita mengobservasi atau mengamati dari tanaman tersebut. Selain itu, kita melakukan yang namanya percobaan atau eksperimen dari tanaman tersebut. Setelah itu, kita melakukan penelitian dan menganalisis data. Baik, dari epistemologi ini kita fokus pada metode dan kebenaran ilmu. Selanjutnya yaitu aksiologi. Aksiologi peran utamanya yaitu membahas manfaat dan tujuan ilmu. Jadi, aksiologi berperan dalam membentukkan nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Ilmu tidak hanya untuk diketahui, tetapi juga harus memberikan manfaat dan digunakan secara bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Menjawab pertanyaan, untuk apa ilmu itu digunakan? Baik, di sini contohnya aksiologi. Kita di zaman sekarang ini kita mempunyai yang namanya alat komunikasi, yaitu seperti handphone. Handphone itu adalah internet untuk belajar atau melakukan hal-hal yang baik. Jadi ilmu ini harus digunakan untuk hal yang baik. Tidak boleh handphone ini digunakan untuk menipu orang atau menyebarkan berita-berita hoax. Itu tidak perlu. Jadi untuk itu kita di sini fokus pada nilai, etika, dan penggunaan ilmu tersebut. Dari ketiga keterkaitannya, dari ontologi, epistemologi, aksiologi, itu sama-sama berkaitan dari ketiganya. Ontologi, apa yang dipelajari. Epistemologi, bagaimana cara mengetahuinya. Aksiologi, untuk apa digunakan. Misalnya dalam dunia pendidikan, kita mau tahu kenapa siswa sulit memahami pelajaran. Dari sisi ontologi, yang dibahas adalah masalah belajar siswa.
Dari sisi epistemologi, kita tahu lewat observasi, tanya jawab, dan penelitian. Dari sisi aksiologi, hasilnya dipakai supaya guru bisa memperbaiki cara mengajar. Jadi untuk kesimpulannya, ilmu tidak hanya dipelajari dari isinya. Ada proses untuk mendapatkannya, ada manfaat dan etika dalam penggunaannya. Selain itu, ketiganya saling melengkapi dalam filsafat ilmu. Oke, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.